Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu wa nafa'ana Allahu bi ulumi fid dharain. Qala Allah Ta'ala qutilal insanu ma akfarah. Kutila itu artinya lu'ina, dikutuk, dilaknat. Al-insan, siapa yang dimaksud dengan al-insan di sini? Al-kafir, orang kafir. Jadi orang kafir dikutuk, dilaknat. Ma akfarah. Ma akfarah ay ayyasyai'in akfarah. Apa yang menyebabkan akfarah? Dia kufur. Apa yang mengkufurkan dia? Ma akfarah ay ayyasyai'in akfarah. Wa huwa ta'ajjubun min ifratihi fil kufran. Itu ada rasa ta'ajjub, heran, ya, min ifratihi fil kufran, terlampaui, melampaui batas, ya, ifrat dalam kekufuran. Mengapa mereka itu kufur? Apa yang menyebabkan mereka itu kufur? Orang-orang kafir itu, maka orang-orang kafir itu dilaknat, dikutuk. Min ay syai'in khalaqah. Min ay syai'in khalaqah wa hadha istifham takrir fit tahkir. Ini adalah istifham. Istifham itu bentuk bertanya tapi bukan untuk membutuhkan jawaban, tapi untuk tahkir, untuk menghinakan mereka. Mengapa mereka kufur kepada Allah? Padahal mereka diciptakan dari apa Allah ciptakan dia? Dari apa Allah ciptakan dia? Mengapa dia kufur kepada Allah? Min ay syai'in khalaqah. Falyatafakkar al-insanu fi nafsihi min ay syai'in khalaqahallahu. Hendaklah orang kafir yang kufur itu dia merenung, dia memikirkan dari apa Allah ciptakan dia. Dari apa Allah ciptakan manusia? Dari apa? Nanti Allah yang menjawab. Summa bayyanallahu lahu, kemudian Allah menjelaskan, min nutfatin, min nutfah, dari setetes nutfah. Jadi hanya dari satu tetes, dari satu tetes, min nutfah. Ini kekuasaan Allah. Min nutfah, ma'un hakir, air yang hina, nutfah. Itulah asal manusia diciptakan. Maka manusia itu mesti merenung, memikirkan, biar dia ngeh. Tahu ngeh nggak? Ngeh ini bahasa Jerman nih. Biar dia ngeh, jangan kafir, jangan sombong. Bahasa kita jangan peteng-teng. Dari apa dia diciptakan? Dari apa dia diciptakan? Khalaqahu min nutfatin khalaqah. Allah ciptakan manusia min nutfatin, dari setetes nutfah. Faman kana asluhu misla hadza syai'al hakir fattakabburu la yakunu laiqan bihi. Siapa yang asalnya dari sesuatu yang hina ini, yaitu nutfah, maka takabur, sombong, itu enggak pantas. Apa yang mau disombongkan? Toh manusia diciptakan dari apa? Dari nutfah. Sementara nutfah itu sesuatu yang hina,
ya, maka manusia asalnya dari yang hina itu, maka takabur, sombong, arogan, kepongahan, ya, nggak pantas. Nggak pantas manusia itu sombong. Firaun sombong, mati. Namrud sombong, mati. Qarun sombong, mati. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Ini kekuasaan Allah. Faqaddarah fahayyahu lima yasluhu lahu wa yaliqu bihi minal a'da. Allah ciptakan manusia, ini luar biasa. Ini termasuk bukti kekuasaan Allah yang ada pada diri manusia. Ini belum melihat semesta alam yang lain. Dari penciptaan manusia itu terdapat bukti kekuasaan Allah. Manusia diciptakan dari nutfah, lalu faqaddarah. Allah menciptakan manusia dengan proses, dengan faqaddarahu atwaran. Ada fase namanya, fase penciptaan, ada tingkat penciptaan. Proses penciptaan manusia 14 abad yang silam itu mengagumkan sains ilmu kedokteran zaman sekarang. Padahal Quran ini diturunkan 14 abad yang silam, yang belum ada alat seperti canggih zaman ini. Tapi Al-Quran sudah secara detail memberikan informasi bagaimana proses diciptakan manusia. Awalnya dari nutfah, kemudian berubah menjadi alaqah. Alaqah itu artinya segumpal darah. Nah, dalam bahasa kedokteran dikenal pula dengan zigot. Alaqah itu secara bahasa itu alaqah itu artinya bergantung. Jadi dia menempel pada dinding rahim. Masya Allah. Dari nutfah menjadi alaqah, menjadi mudghah, menjadi segumpal daging. Kemudian Allah ciptakan tulang. Tulang dibungkus dengan daging. 120 hari berarti berapa bulan? 120 bulan bagi 30, 4 bulan ditiupkan ruh. Hidup itu. Masya Allah. Tanya ibu-ibu, ada ibu-ibu nggak yang ngaji nggak? Tanya ibu-ibu dah. Kalau lagi ngandung itu kadang terasa ada, iya, itu hidup. Dulu pernah kita hidup di alam rahim itu. Masya Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu tempat yang paling aman. Hah? Masya Allah. Ibunya senang rujak, ibunya sedang pedes. Yang di dalam rahim kepedesan enggak? Kali kepedesan. Iya kan? Subhanallah. 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 Setelah 9 bulan summa sabila yassarah. Summa sabila yassarah. Ay summa sahalallahu khurujahu min batni ummihi. Kemudian Allah mudahkan keluarnya bayi kecil janin itu dari perut seorang ibu. Masya Allah. Kadang beratnya ada yang berapa kilo? 4. Subhanallah. Ada yang kembar. Subhanallah. Allah mudahkan keluarnya itu. Allah firmankan summas sabila yassarah. Summas sabila yassarah.
Dulu masih zaman dulu, belum kayak zaman sekarang, belum ada kedokteran yang canggih, masih sederhana, iya kan? Dulu di sini ada almarhum ya. Siapa? Hah? Malima. Banyak jasanya itu. Menolong ibu-ibu yang bersalin. Prosesnya sederhana, masya Allah. Summa sabila yasar. Allah mudahkan keluarnya itu. Dijelaskan ya, bagaimana kekuasaan Allah. Wa kana ra'sul mauludi fi batni ummihi min fauqin. Bayi kecil yang dalam janin, dalam rahim ibu, dalam perut, kepala itu di atas. Warijlahu min tahtin, dan kedua kakinya di mana? Di bawah. Itu. Fa idza jaa waqtul khuruji inqalaba. Apabila sudah datang masanya keluar, itu posisinya berbalik, inqalaba, mutar. Fa khurujuhu hayyan. Sebelum keluar di dalam perut ibu itu, di janin, kepalanya di atas, kedua kakinya. Begitu proses persalinan melahirkan, itu bayi kecil itu kepalanya di bawah, kakinya di atas. Masya Allah. Keluar kepala dulu. Ngerasain gak kita waktu dulu? Kagak ngerasain. Kagak inget ya. Masya Allah. Subhanallah. Lalu proses berikutnya apa? Ayat berikutnya apa? Summa amatahu fa'akbara. Lalu Allah matikan. Itu perjalanan manusia, perjalanan kehidupan manusia, fase tingkat kehidupan manusia itu seperti itu. Ini emang sudah takdirnya Allah, perjalanan kehidupan manusia. Kata Allah, firman Allah, summa amata. Amata berarti siapa yang mematikan? Allah amata, dialah yang mematikan. Makanya sebenarnya kita ini sudah punya jadwal masing-masing, cuma nggak dikasih tahu. Summa amatah fa akbarah, kata Allah, fa akbarah ja'alahu Allahu za qabrin yuwari fihi takrimatan lahu. Dikuburkan, akbarah itu dalam rangka memuliakan manusia. Jamaah yang kami hormati, manusia itu kalau sudah mati, maka sudah tidak ada lagi proses kehidupan, darahnya sudah tidak mengalir, dan akan terjadi yang namanya pembusukan. Akan hancur. Kecuali orang-orang yang Allah berikan kekhususan, para nabi, para rasul, apalagi nabi kita Muhammad sampai sekarang jasadnya utuh sampai sekarang. Allahumma sholli ala nabi, masih hidup. Informasi terakhir orang soleh Kiai Haji Ma'mun Zubair, informasi terakhir, digali kuburnya karena mau diinikan, ternyata masih utuh. Jadi apalah hidup ini kalau orang hanya mementingkan lahir tanpa ada iman,
tanpa ada rasa taat sama Allah, taat kepada Rasul. Karena jasad ini akan hancur. Dan ada satu tulang yang nggak akan hancur. Itu namanya tulang ekor. Tulang ekor, azmu zanabin. Tulang ekor. Tulang ekor. Nah, dari tulang ekor itulah Allah firmankan, summa idza syaa ansarah. Kalau Allah sudah menghendaki, akan Allah bangkitkan, Allah akan keluarkan, Allah akan hidupkan lagi. Jadi awal dari proses tulang ekor itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini termasuk alam yang gaib. Alam gaib. Yang manusia itu nggak sampai. Ai ba'atsahu minal qabri kalaan. Nanti Allah bangkitkan dari kubur seperti tumbuhnya, keluarnya tanaman itu. Bumi kering gersang, kerontang, turun hujan subur. Tumbuh dari bumi tanaman, tumbuh dari bumi tumbuhan. Begitulah nanti Allah bangkitkan manusia dari kubur. Itulah yang disebut dengan hari berbangkit, yaumul ba'tsi, dan ini adalah proses perjalanan kehidupan manusia. Wallahu a'lamu bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.